Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi kalian yang sedang menonton video ini. Semoga kita sama-sama mendapatkan tempat di surga yang telah disiapkan oleh Allah. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar salawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang. Bab 1. Kedermawanan Sa'ad bin Abi Waqqas. Di tengah gemuruh pasar Kufah, terdengarlah suara riuh rendah para pedagang dan pengunjung yang sibuk bertransaksi. Di antara keramaian itu, seorang lelaki tua berjalan dengan langkah mantap, wajahnya dipenuhi dengan kedamaian dan kebijaksanaan yang mengalir dari pengalaman panjangnya. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasulullah yang dihormati oleh seluruh penduduk Kufah. Salam sejahtera untukmu, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas. Sapa seorang pedagang ketika laki tua itu melewati tokonya. Waalaikumsalam, jawab Sa'ad sambil tersenyum ramah. Ia tidak pernah lelah menyapa setiap orang yang ia temui di jalanan, karena bagi Sa'ad, kebaikan dan keramahan adalah bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam yang ia anut. Tiba-tiba, terdengarlah suara perempuan tua yang berteriak meminta tolong di sudut jalan. Sa'ad segera mendekatinya dengan langkah cepat dan melihat seorang wanita tua yang terjatuh dan kesulitan untuk bangkit. Maafkan saya, wahai nenek. Izinkan saya membantu Anda, ucap Sa'ad dengan lembut sambil meraih tangan wanita tua itu. Nenek tidak bisa berterima kasih kepada Anda, wahai pemimpin kami, kata wanita tua itu sambil menundukkan kepala dalam penghormatan. Saat membantu wanita tua itu berdiri, ia melihat bahwa wanita itu memegang sekeranjang roti yang telah hampir habis. Ekspresi prihatin muncul di wajahnya ketika ia menyadari bahwa wanita tua itu tampak kekurangan makanan. Demi Allah, saya tidak bisa melihat seorang pun kelaparan di kota ini, ucap Sa'ad dengan tegas, tetapi penuh belas kasihan. Izinkan saya membeli roti dari Anda, wahai nenek, dan izinkan saya juga memberikan sedikit tambahan untuk Anda. Wanita tua itu menatap Sa'ad dengan mata yang penuh air mata, tidak percaya bahwa seseorang sebaik Sa'ad masih ada di dunia ini. Terima kasih, wahai pemimpin kami. Semoga Allah memberkati Anda dengan limpahan rizki dan kebaikan. Ucapnya dengan bab 1, Kedermawanan Sa'ad bin Abi Waqqas. Di tengah gemuruh pasar Kufah, terdengarlah suara riuh rendah para pedagang dan pengunjung yang sibuk bertransaksi. Di antara keramaian itu, seorang lelaki tua berjalan dengan langkah mantap, wajahnya dipenuhi dengan kedamaian dan kebijaksanaan yang mengalir dari pengalaman panjangnya. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasulullah yang dihormati oleh seluruh penduduk Kufah. Salam sejahtera untukmu, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas. Sapa seorang pedagang ketika laki tua itu melewati tokonya. Waalaikumsalam, jawab Sa'ad sambil tersenyum ramah. Ia tidak pernah lelah menyapa setiap orang yang ia temui di jalanan. Bab 2, Fitnah dan Ujian Kesucian. Pagi terasa begitu menyegarkan di kota Kufah. Sa'ad bin Abi Waqqas duduk di ruangannya yang sederhana, menatap luar jendela sambil merenungkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin wilayah. Namun, pikirannya terganggu oleh berita yang beredar di kalangan penduduk Kufah tentang tuduhan tidak adil terhadapnya. Tiba-tiba, pintu ruangannya terbuka dengan keras, mengganggu kesendiriannya. Masuklah seorang utusan dari Khalifah Umar bin Khattab, wajahnya penuh dengan ekspresi serius dan tegang. Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, saya datang atas perintah Khalifah, ucap utusan itu dengan suara yang gemetar sedikit. Khalifah ingin menyelidiki tuduhan yang menghinggapi Anda. Saat mengangkat alisnya, memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulut utusan tersebut. Apa tuduhan yang diajukan terhadap saya? Tanya Masya. Saat dengan suara tenang namun penuh kekhawatiran, beberapa penduduk Kufah mengeluhkan kepemimpinan Anda, mengatakan bahwa Anda tidak adil dalam pembagian dan penegakan hukum. Jawab utusan itu dengan hati-hati. Saat merasakan hatinya terbakar oleh kemarahan, tetapi ia tetap menjaga ketenangan dan kesabaran. Sungguh, saya tak pernah menyeleweng dari jalan keadilan dan kebenaran. Namun, jika ada yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan saya, mari kita adakan penyelidikan secara adil dan transparan, ucapnya dengan mantap. Utusan itu mengangguk, mengerti bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas adalah pemimpin yang jujur dan teguh dalam prinsipnya. Saya akan membawa kabar baik ini kepada Khalifah. Namun, tetaplah waspada, wahai Sa'ad. Fitnah dan ujian adalah bagian dari ujian hidup yang harus dihadapi oleh setiap pemimpin yang tulus, ucapnya sebelum meninggalkan ruangan dengan langkah cepat. Saat kembali menatap keluar jendela, melihat langit yang biru cerah di atasnya.
Ia tahu bahwa ujian yang dihadapinya adalah bagian dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya dengan keteguhan iman dan kesabaran ia bisa menghadapinya dengan baik. Dengan doa yang tulus, ia berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kekuatan dan petunjuk dalam menghadapi segala cobaan yang menghadang. Bab 3. Doa yang terkabul. Hari-hari berlalu di Kufah, dan Sa'ad bin Abi Waqqash terus menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dengan penuh integritas dan keadilan. Namun, di tengah kesibukannya, ia tetap merenungkan tentang ujian yang menghadangnya, dan hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran akan fitnah yang tersebar di kalangan penduduk. Suatu pagi, saat sedang berada di masjid untuk melaksanakan syalat subuh, datanglah seorang laki-laki muda yang tampak gelisah mendekatinya. "Wahai Sa'ad bin Abi Waqqash, saya datang kepada Anda dengan hati yang penuh penyesalan dan penyesalan," ucapnya sambil menundukkan kepala. "Sampaikanlah apa yang membebani hatimu, wahai anak muda," ucap Sa'ad dengan suara lembut sambil menatap penuh kasih sayang. Laki-laki muda itu mengangkat wajahnya, matanya dipenuhi dengan air mata yang berlinang. "Saya telah melakukan kesalahan besar, wahai Sa'ad. Saya terlibat dalam menyebarkan fitnah terhadap Anda, dan saya sungguh menyesalinya," ucapnya dengan suara gemetar. Sa'ad merasa terkejut mendengar pengakuan tersebut, tetapi ia juga merasa lega bahwa kebenaran akhirnya terungkap. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun, wahai anak muda. Jika Anda sungguh-sungguh bertaubat dan meminta maaf kepada Allah, pasti Dia akan mengampuni dosa-dosa Anda, ucapnya dengan penuh harapan. Laki-laki muda itu jatuh berlutut di hadapan Sa'ad, menangis terseduh-seduh sambil memohon ampun. Sa'ad pun menjangkau tangannya, membantunya berdiri. "Saya menerima taubat Anda, wahai anak muda. Namun, ingatlah bahwa kebenaran adalah hak yang harus dijaga dengan penuh kejujuran dan keberanian," ucapnya dengan tegas. Setelah laki-laki muda itu pergi dengan hati yang lega, Sa'ad mengangkat tangan ke langit, memohon ampun dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, Engkaulah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lindungilah hamba-Mu dari fitnah dan ujian yang menggoda iman. Berikanlah petunjuk kepada kami untuk tetap teguh di jalan kebenaran," ucapnya dalam doa yang tulus. Saat keluar dari masjid, ia merasa hatinya ringan dan pikirannya tenang, karena ia percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa melindungi hambanya yang tulus dan ikhlas. Dengan langkah mantap, ia melanjutkan perjalanannya sebagai pemimpin yang penuh dengan keadilan dan keberanian, siap menghadapi segala ujian yang mungkin datang. Bab 4. Keberkahan dari kebaikan. Sa'ad bin Abi Waqqash terus menjalani kehidupannya dengan penuh keimanan dan kesabaran. Setiap langkahnya dipenuhi dengan kebaikan dan ketulusan hati, karena ia yakin bahwa setiap perbuatan baik akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, ketika ia sedang berjalan di tengah-tengah pasar Kufah, ia melihat seorang lelaki tua yang duduk sendiri di bawah pohon kurma. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi kelelahan dan kehausan. Tanpa ragu, Sa'ad segera mendekatinya. "Wahai kakek, apakah ada yang bisa saya bantu?" tanya Sa'ad dengan suara lembut, sambil menatap penuh perhatian. Lelaki tua itu menoleh dan tersenyum lemah. "Terima kasih, wahai pemimpin kami. Saya hanya sedang menunggu anak saya yang mencari air untuk saya minum," ucapnya dengan suara serak. Tanpa berpikir panjang, segera mengambil sebuah guci dari keranjangnya dan menuangkan air ke dalam cangkir. "Mohon terimalah air ini, wahai kakek. Semoga bisa meringankan kehausan Anda," ucapnya sambil menyerahkan cangkir air ke lelaki tua itu. Lelaki tua itu terkejut dan terharu oleh kebaikan Sa'ad. "Terima kasih, wahai pemimpin kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi Anda atas kebaikan yang Anda berikan kepada saya," ucapnya dengan suara gemetar. Sa'ad merasa senang melihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah lelaki tua itu. Baginya, memberi adalah sebuah kebahagiaan yang tidak ternilai, karena dalam memberi, ia merasakan kedekatan dengan Allah dan keberkahan yang melimpah. Ketika lelaki tua itu selesai minum, ia menatap penuh rasa syukur ke arah Sa'ad. "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan memberkahi Anda, wahai pemimpin kami. Anda telah membuktikan bahwa kebaikan masih ada di dunia ini," ucapnya dengan suara tulus. Sa'ad tersenyum rendah, merasa bahagia karena bisa membantu sesama. "Semoga kebaikan yang kita lakukan hari ini menjadi ladang pahala di akhirat kelak," ucapnya dalam hati sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap langkahnya selalu diiringi dengan keberkahan dan kemuliaan. Dengan langkah mantap,
saat melanjutkan perjalanannya, yakin bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukannya akan menjadi bekal di dunia dan akhirat. Baginya, kebaikan adalah kunci untuk membuka pintu-pintu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia bertekad untuk terus mengabdi kepadanya dengan sepenuh hati dan jiwa. Bab 5. Kebaikan yang dibalas dengan kebaikan. Kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqash menjadi perbincangan di seluruh Kufah. Kebaikan dan ketulusan hatinya menjadi teladan bagi banyak orang, dan berita tentang perbuatan baiknya menyebar ke seluruh penjuru kota. Suatu sore, ketika Sa'ad sedang duduk di ruangannya, mendengarkan keluhan dan masalah yang dihadapi oleh penduduk kota, datanglah seorang laki-laki yang tampaknya sangat terpukul. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi kecemasan dan kegelisahan. "Wahai Sa'ad bin Abi Waqqash, saya datang kepada Anda dengan hati yang berat dan penuh kesulitan," ucapnya dengan suara gemetar. Sa'ad mengangguk, memberikan isyarat agar laki-laki itu duduk di hadapannya. "Silakan ceritakan apa yang mengganggu pikiran Anda, wahai saudaraku. Saya siap mendengarkan dan membantu sebisa mungkin," ucapnya dengan suara lembut. Laki-laki itu menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sendiri sejenak sebelum berbicara. "Wahai Sa'ad, saya tengah dilanda kesulitan finansial yang sangat besar. Usaha saya bangkrut, dan saya tidak tahu lagi harus bagaimana," ucapnya dengan suara serak. Saat mendengar cerita tersebut, ia merasa iba dan ingin segera membantu. "Saudaraku, janganlah putus asa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Saya akan membantu Anda sebisa mungkin," ucapnya dengan mantap. Tanpa ragu, saat memberikan bantuan finansial kepada laki-laki itu, serta memberikan kata-kata semangat dan doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusannya. Laki-laki itu terkejut dan terharu oleh kebaikan dan kemurahan hati Sa'ad. "Terima kasih, wahai Sa'ad bin Abi Waqqash. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa membalas kebaikan Anda," ucapnya sambil menitikkan air mata. Sa'ad tersenyum ramah, merasa bahagia karena bisa menjadi alat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama. "Tidak perlu membalas, saudaraku. Kebaikan yang kita lakukan adalah investasi terbaik di akhirat kelak," ucapnya dengan tulus. Ketika laki-laki itu meninggalkan ruangannya, ia merasa hatinya ringan dan pikirannya damai. Baginya, membantu sesama adalah sebuah kebahagiaan yang tidak ternilai, dan ia yakin bahwa setiap kebaikan yang dilakukannya akan dihitung sebagai amal syalih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan langkah mantap, saat melanjutkan perjalanannya sebagai pemimpin yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan, siap menghadapi segala ujian dan tantangan yang mungkin datang. Baginya, setiap kesulitan adalah peluang untuk menunjukkan kebaikan hati dan kebesaran jiwa sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab 6. Keadilan dalam tindakan hari berganti menjadi malam di Kufah. Namun Sa'ad bin Abi Waqqash masih sibuk di ruangannya, menyelesaikan urusan-urusan penting sebagai pemimpin kota. Namun tiba-tiba datanglah seorang wanita yang tampak putus asa dan penuh ketakutan. "Wahai Sa'ad bin Abi Waqqash, tolonglah saya. Anak saya ditangkap oleh tentara karena tuduhan yang tidak benar. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi," ucapnya dengan suara lirih sambil menangis terseduh-seduh. Sa'ad segera bangkit dari kursinya, menatap wanita itu dengan penuh perhatian. "Tenanglah, wahai saudariku. Saya akan segera menindaklanjuti masalah ini dan memastikan keadilan terpenuhi," ucapnya dengan suara mantap. Tanpa ragu, Sa'ad segera pergi ke markas tentara untuk mencari tahu tentang tuduhan yang dialamatkan kepada anak wanita tersebut. Dengan penuh keberanian dan kesungguhan, ia menyelidiki setiap detail dan berbicara dengan saksi-saksi yang relevan. Setelah melakukan penyelidikan yang teliti, Sa'ad menemukan bukti yang membuktikan bahwa tuduhan terhadap anak wanita itu adalah palsu dan tidak berdasar. Dengan penuh keadilan dan integritas, ia segera membebaskan anak wanita tersebut dari penahanan. Ketika wanita itu melihat anaknya kembali ke pelukannya dengan selamat, air mata kebahagiaan mengalir di wajahnya. "Terima kasih, wahai Sa'ad bin Abi Waqqash. Anda telah menyelamatkan anak saya dari kezaliman dan ketidakadilan," ucapnya sambil memeluk anaknya erat-erat. Saat tersenyum penuh kehangatan, merasa lega karena telah dapat membantu sesama. "Keadilan adalah hak setiap individu, wahai saudaraku. Saya hanya melakukan tugas sebagai pemimpin dengan penuh tanggung jawab," ucapnya dengan tulus.
ketika wanita itu meninggalkan ruangannya dengan hati yang lega, saat merasa bangga dan bahagia bahwa ia dapat menjadi alat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan keadilan di masyarakat. Baginya, setiap tindakan yang dilakukan dengan penuh keadilan adalah bentuk pengabdian kepada Allah dan ajaran Rasul-Nya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan langkah mantap, saat melanjutkan perjalanannya sebagai pemimpin yang penuh dengan keberanian dan keadilan, siap menghadapi segala tantangan dan ujian yang mungkin datang. Baginya, keadilan adalah pondasi utama dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera, sebagai wujud dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.